Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10 SMK Nur Azhar. Hari ini pertemuan kedua mata pelajaran pemrograman dasar. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah logika dan algoritma dalam pemrograman. Bagi yang sudah punya LKS, silahkan dibuka LKS-nya halaman 9 sampai halaman 14. Jika ada yang belum punya LKS, silahkan mencatat materi-materi yang penting yang ada di materi pemrograman ini. Pengertian logika dan algoritma. Pengertian algoritma sangat erat hubungannya dengan logika. Tingkat kecerdasan seseorang seringkali dihubungkan dengan kecerdasan dalam berlogika dengan baik. Dalam menyelesaikan suatu masalah, logika pun mutlak diperlukan. Lantas, apa perbedaan logika dengan algoritma? Untuk mengetahuinya, mari kita simak uraian berikut. Logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno dari kata logos yang berarti ilmu atau hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan menurut tata bahasa Indonesia, logika adalah pengetahuan tentang cara berpikir sehat. Jadi, pengertian logika adalah ilmu berpikir atau cara berpikir dengan berbagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu menurut aturan yang berlaku. Manusia merupakan makhluk yang dapat berpikir dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun, sesuai dengan etika atau norma yang berlaku. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Kata logika diambil dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang tadi berarti ilmu atau hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dan dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang benar. Di sini ada beberapa manfaat mempelajari logika. Yang pertama adalah menjaga agar dapat selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematika. Yang kedua, membantu daya pikir menjadi lebih tajam dan lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Dan yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesalahan dalam bernalar. Jadi, ketika kita sudah mempelajari tentang logika, maka akan menjaga kita agar selalu berpikir secara benar, secara menggunakan asas-asas sistematika. Membantu daya pikir kita menjadi lebih tajam, lebih berkembang, dan membuat setiap yang kita pikirkan itu secara objektif, efektif, dan dalam berkomunikasi. Dan meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesalahan dalam bernalar atau berpikir. Salah satu fungsi logika adalah alat untuk menarik kesimpulan. Artinya, jika kita berpikir dengan secara logis, secara
benar, maka dapat menjadi sebuah alat dalam mengambil sebuah keputusan dalam menarik sebuah kesimpulan. Penalaran untuk menarik kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama dedukatif, yang kedua induktif. Dedukatif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contohnya, pernyataan umum itu semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya, Ilham adalah anak SMK. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Ilham harus disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Ilham adalah siswa dari SMK. Yang kedua adalah induktif. Induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke dalam umum. Contohnya, pernyataan khususnya, Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Contoh khusus lagi, Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Dapat diambil kesimpulan, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi bedanya dedukatif dengan induktif adalah dedukatif itu dari pernyataan umum ke khusus, kalau induktif itu dari khusus ke umum. Algoritma. Kata algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang penulis buku berjudul Al-Jabr wal Muqabalah. Al-Khawarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Kemudian lambat laun menjadi algoritm. Dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma adalah urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Menurut para ahli, pengertian algoritma adalah menurut Donald E. Knuth, algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus. Sedangkan menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Dan menurut David Bolton, algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarah dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, algoritma itu adalah langkah-langkah atau urutan-urutan penyelesaian masalah yang disusun secara tepat, secara logis, dan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Menurut Ronald E. Kmuth dalam bukunya The Art of Computer Programming, ciri-ciri algoritma di sini ada 5. Yang pertama adalah finiteness, artinya keterbatasan. Maksudnya adalah algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah rangkaian proses atau langkah-langkah yang dijalankan tadi. Jadi terbatas. Ada waktu berakhirnya atau ada masa berakhirnya setelah rangkaian proses itu selesai. Yang kedua adalah definiteness.
artinya adalah kepastian. Maksudnya, setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna lain atau makna ganda. Jadi, suatu langkah-langkah algoritma itu harus jelas, harus pasti sehingga tidak menimbulkan makna lain atau makna ganda. Yang ketiga adalah input atau masukan. Sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Artinya, sebuah algoritma atau sebuah langkah algoritma itu memiliki 0 atau lebih perintah-perintah yang harus dijalankan. Selanjutnya, nomor 4 adalah output atau keluaran. Setiap algoritma memberikan satu atau beberapa hasil keluaran. Jadi tergantung dari inputnya tadi. Ketika inputnya 1, maka yang keluar pun juga 1. Ketika inputnya lebih, 1 atau lebih, maka outputnya pun juga lebih dari 1. Selanjutnya yang terakhir adalah effectiveness, artinya efektivitas. Jadi langkah-langkah algoritma itu dikerjakan dalam waktu yang wajar. Ya. Ciri-ciri sifat dan kriteria algoritma. Sifat-sifat algoritma adalah yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi, algoritma itu tidak menggunakan simbol pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman. Jadi, algoritma itu bisa digunakan di semua bahasa pemrograman apapun. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jadi, semua bahasa pemrograman itu bisa pakai algoritma atau algoritma itu bisa dipakai di semua bahasa pemrograman. Yang terakhir, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan pada semua kejadian. Jadi algoritma itu kan tadi langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah atau urutan-urutan dalam menyelesaikan masalah. Urutan tersebut itu dapat dipresentasikan secara berurutan pada suatu kejadian dengan secara logis dan diterapkan pada semua kejadian. Selanjutnya, kriteria algoritma. Yang pertama, setiap langkah harus jelas dan pasti. Jadi, kriteria algoritma itu yang pertama, langkah atau urutan-urutannya harus jelas dan pasti. Yang kedua, diperbolehkan tanpa ada input, tapi minimal harus ada satu output. Jadi, algoritma itu boleh tidak ada input, tapi minimal harus ada satu output. Yang ketiga, jumlah langkah harus berhingga atau stopping kriteria. Berhingga itu maksudnya harus sesuai urutan waktu agar dapat diselesaikan tidak memerlukan waktu yang lama atau diselesaikan tepat waktu. Yang terakhir, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah adalah urutan yang logis. Jadi, susunannya atau urutan-urutan langkah-langkahnya itu harus secara logis atau secara sistematis.
Setelah kita mengetahui pengertian dari algoritma, kita akan membahas tentang sistematika algoritma. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu algoritma. Yang pertama adalah bahasa yang dituangkan dalam program harus disampaikan dengan sederhana dan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Artinya, ketika kita membuat sebuah program, kita menyusun sebuah algoritma atau sebuah urutan proses langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat dipahami oleh kita sendiri maupun dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, yang kedua adalah penulisan algoritma dapat dibuat berbeda setiap orang, tetapi tetap dengan memperhatikan urutan dan konsep. Jadi, penulisan algoritma itu setiap orang bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap penulisan algoritma itu tergantung dari masing-masing orangnya. Tetapi meskipun dengan versi orang berbeda-beda, harus dengan susunan yang sesuai atau urutan dan konsep yang sesuai. Yang ketiga adalah notasi algoritma harus ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman terlebih dahulu agar dapat digunakan dalam komputer. Nah, yang tadi ketika yang pertama tadi membuat sebuah algoritma itu harus dengan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat sebuah algoritma atau menulis sebuah urutan langkah-langkah tersebut meskipun setiap orang beda-beda harus sesuai dengan urutan dan konsepnya. Yang terakhir, setelah kita membuat algoritma, algoritma yang dibuat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman agar dapat dipergunakan di dalam komputer. Karena komputer itu hanya mampu mengerti bahasa mesin, ya. Jadi bahasa kita itu tidak dapat dimengerti oleh bahasa mesin. Nah, caranya adalah ketika kita sudah membuat dengan bahasa kita, bahasa yang sederhana tadi, kita terjemahkan algoritma dengan bahasa yang sederhana tadi itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman supaya perintah yang akan kita buat itu dapat dimengerti oleh komputer. Kita masuk ke sistematika penulisan algoritma. Algoritma itu dapat ditulis dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan bahasa natural. Penulisan algoritma menggunakan bahasa natural adalah menggunakan bahasa sehari-hari dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskripsi yang jelas. Artinya, penulisan algoritma itu menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah dimengerti dengan cara menuliskan sebuah perintah-perintah yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat yang jelas. Contohnya, di sini perintahnya adalah mengirimkan surat melalui kantor pos. Jadi, instruksi yang harus dilaksanakan adalah mengirimkan surat melalui kantor pos. Nah, penulisan
langkah-langkahnya atau algoritmanya, proses yang harus dilakukan adalah yang pertama, menuliskan surat pada kertas, yang kedua, mengambil amplop, yang ketiga, memasukkan surat ke dalam amplop, selanjutnya menutup amplop surat dengan lem perekat, selanjutnya menulis alamat yang dituju, selanjutnya menempelkan perangko, selanjutnya membawa surat ke kantor pos, dan yang terakhir adalah menyerahkan surat kepada pegawai pos. Atau ada contoh lain. Misal, contohnya atau instruksinya, perintahnya, belanja ke toko swalayan. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita masuk ke toko swalayan. Yang kedua, memilih barang yang akan dibeli. Yang ketiga, melakukan proses pembayaran di kasir. Dan yang terakhir, membawa barang belanjaan pulang. Jadi, algoritma itu adalah urutan proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, di sini itu yang pertama menggunakan bahasa yang natural atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi, biar lebih gampang. Dengan perintah yang jelas. Menggunakan kode semu atau pseudokode. Pseudokode berasal dari kata pseudo yang artinya imitasi, mirip atau menyerupai. Dan kode berarti kode program. Jadi, pseudokode berarti kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Biasanya pseudokode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan lebih ringkas daripada algoritma dengan bahasa natural. Penulisan algoritma dengan pseudokode hampir menyerupai sebuah program, namun tanpa menyertakan atribut-atribut program, atau hanya menuliskan proses intinya saja. Di sini ada aturan penulisan pseudokode. Aturan yang pertama yaitu harus mempunyai judul program atau judul algoritma. Bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasannya spesifikasi tentang algoritma tersebut. Nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Jadi, judul program itu mencakup penjelasan dari spesifikasi dari algoritma tersebut. Yang kedua, deklarasi. Deklarasi adalah bagian untuk mendefinisikan sebuah nama yang digunakan dalam program. Jadi, deklarasi itu mendefinisikan semua nama-nama yang ada di dalam program. Yang terakhir, deskripsi, yaitu bagian yang bersifat uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi itu penjabaran dari penyelesaian langkah-langkah tersebut. Di sini ada contohnya. Contoh algoritma menggunakan pseudokode. Contoh program persegi panjang. Program untuk menghitung luas persegi panjang. Deklarasinya panjang, lebar, integer. Luas, integer. Algoritma itu adalah deskripsinya. Ada rate, PL itu panjang lebar.
Terus luas sama dengan panjang kali luas atau panjang kali lebar. Write dalam kurung luas. Write itu hasilnya. Setiap program itu nanti harus diakhiri dengan N. Jadi N itu artinya mengakhiri sebuah program. Jadi di bawah write itu harusnya ditulis N atau program berakhir. Selanjutnya menggunakan flowchart. Flowchart merupakan penulisan algoritma menggunakan simbol yang menjadi standar pada dunia komputer. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur algoritma menggunakan diagram dengan tujuan memperjelas langkah-langkah penyelesaian algoritma. Dalam pembuatan flowchart, pengguna dapat menggunakan beberapa jenis aplikasi. Misalnya Microsoft Word, Microsoft Visio, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Flowchart dibagi menjadi dua, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Sistem flowchart yaitu menggambarkan urutan operasi pemrosesan data baik secara manual maupun dengan komputer. Diberikan pula aliran data yaitu file yang digunakan selama proses dan pengontrolannya. Jadi sistem flowchart itu urutan operasi pemrosesan data secara manual maupun dengan komputer. Selanjutnya program flowchart, yaitu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Jadi program flowchart itu adalah bagan-bagan atau simbol-simbol tertentu yang menggambarkan suatu proses pada suatu program. Di sini ada tabel urutan atau aturan simbol flowchart. Ini wajib diingat. Misal nih, simbol namanya terminator, fungsinya sebagai permulaan atau akhir program. Simbol-simbol ini wajib diingat atau dihafalkan. Selanjutnya, pedoman pembuatan flowchart. Jadi pada pembuatan flowchart itu ada beberapa pedoman-pedoman yang harus dilakukan. Yang pertama, flowchart sebaiknya digambar dari atas ke bawah. Jadi susunan flowchart itu dari atas ke bawah. Dimulai dari kiri suatu halaman kerja. Jadi pembuatannya dari atas ke bawah atau penulisannya dari kiri halaman kerja. Yang kedua, kegiatan dalam flowchart harus ditunjukkan secara jelas. Jadi kegiatannya itu atau masalahnya apa, itu harus ditunjukkan secara jelas. Yang ketiga, harus ditunjukkan di mana memulai dan mengakhiri suatu kegiatan. Jadi di flowchart itu ada simbol tertentu, tadi ada simbol untuk mengawali atau mengakhiri program itu namanya terminator. Simbol itu untuk memulai atau mengakhiri program. Selanjutnya, masing-masing kegiatan di flowchart sebaiknya menggunakan kata yang mewakili suatu pekerjaan. Jadi, pada kegiatan di flowchart itu sebaiknya menggunakan kata yang mewakili, artinya intinya saja. Inti dari suatu kegiatan tersebut. Selanjutnya, masing-masing kegiatan harus berurutan secara tepat. Jadi, pembuatan flowchart itu harus berurutan.
Kegiatan yang terpotong akan disambung di tempat lain dan harus ditunjukkan secara jelas dengan simbol penghubung. Jadi, jika simbolnya itu terpotong, maka ketika ada penyambungan itu harus menggunakan simbol penghubung. Dan yang terakhir, gunakan aliran simbol yang standar. Aliran simbol yang standar itu sudah dijelaskan tadi di tabel simbol. Jadi, tabel simbol itu kenapa wajib diingat, wajib dihafalkan? Karena simbol tersebut adalah aliran simbol yang standar yang wajib dipakai ketika membuat suatu flowchart. Materi hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan tersebut ke nomor WA Ibu atau komen di video ini. Materi-materi yang penting sebaiknya dicatat di buku khusus, buku pemrograman dasar. Jadi nanti ketika kalian belajar itu lebih mudah jika bukunya khusus masing-masing pelajaran. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.